Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke pembahasan FR UTBK tahun 2025 hari pertama part 3. Kita mulai dari soal nomor 9. Barisan aritmatika A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda min 3. Apakah 2025 genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini kita punya bedanya itu adalah negatif 3, yang mana negatif 3 ini adalah suatu bilangan ganjil gitu ya. Oke. eh Pertama kita lihat pernyataan satu. Pernyataan satu itu kita punya A1 ditambah A2 itu adalah bilangan ganjil. Nah, kita misalkan A1 di sini adalah suku pertama, yaitu A. Dan A2 di sini tentunya A ditambah B, yang mana bedanya min 3. Nah, kalau kita tambah A1 ditambah A2, maka hasilnya A1 tambah A2 sama dengan 2A dikurang 3. Yang mana ini katanya tadi hasilnya bilangan ganjil. Ya memang kelihatan bahwa 2A ini itu adalah bilangan genap dikurang bilangan ganjil, ya hasilnya adalah bilangan ganjil gitu ya. Nah, sehingga dari sini saja kita tidak cukup eh, mendapatkan A ini ganjil apa genap. Kenapa? Karena 2 dikali A genap, A di sini bebas. Di sini A bisa ganjil atau bisa juga nilainya genap. Karena 2 dikali bilangan genap hasilnya genap, 2 dikali bilangan ganjil pun hasilnya tetap genap. Sehingga dari pernyataan satu kita tidak mendapatkan apa-apa. Artinya kita tidak mendapatkan A itu genap atau ganjil. Nah, untuk menjawab apakah 2025 itu bilangan genap, kita perlu tahu dulu suku pertamanya. Yang penting suku pertamanya kita tahu, maka berikut-berikutnya juga tahu. Kalau misalkan, kita misalkan ya, misalkan suku pertama itu ganjil, maka ganjil dikurang 3 berarti suku keduanya genap. Kemudian suku ketiganya genap dikurang 3, maka suku ketiganya ganjil. Jadi dia akan selang-seling karena bedanya min 3. Berarti A1 ganjil, A2 genap, A3 ganjil, A4 genap, dan seterusnya. Dari sini bisa kita simpulkan suku ganjil itu nilainya ganjil. Suku genap itu nilainya genap gitu ya. Nah, ini tadi kita misalkan kalau A1 ganjil, tetapi kalau A2-nya, A1-nya genap, A1-nya genap, maka A2-nya akan bernilai ganjil gitu ya. Kenapa? Karena genap dikurang 3 itu hasilnya ganjil. Terus nanti ganjil dikurang ganjil hasilnya genap lagi. Dia akan selang-seling juga. Jadi apa yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu satu suku saja. Satu suku itu nilainya genap atau nilainya ganjil. Barulah kita bisa menjawab apakah 2025 itu genap atau ganjil gitu. Karena dia selang-seling. Nah, pernyataan satu tidak cukup. Kita lihat pernyataan 2. Pernyataan 2, A2 ditambah A3 itu ganjil. A2 itu nilainya A dikurang 3, sedangkan A3 itu nilainya A dikurang 6 gitu. Ini kalau kita tambah jadinya 2A dikurang 9 hasilnya ganjil. Nah, di sini kita punya A di sini, 2A di sini itu tentunya genap ya karena dikali 2. Dan sama lagi yang kita temukan, kita dapatkan nilai A itu belum tahu antara ganjil atau genap. Gitu. Nah, dari pernyataan 2 pun kita nggak tahu A itu genap atau ganjil. Dan kalau kita gabung pun tidak ketemu nilai suku pertama itu genap apa ganjil. Kenapa? Karena ya ini,
Kalau suku pertama ganjil ya udah yang A2 genap, A3 ganjil. A1 tambah A2 tentu ganjil. A2 tambah A3 juga ganjil. Karena suku sekarang dengan suku berikutnya atau suku sebelumnya itu kan cuman berbeda ganjil genap. Kita jumlahkan pun pasti jawabannya ganjil. Sehingga ini jawabannya adalah pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Lanjut ke soal nomor 10. Kita punya fungsi f itu dibatasi oleh fungsi 3 pangkat x kurang 1 dan 3x kuadrat tambah 1 untuk nilai x kecil dari 4. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 itu tidak mungkin adalah. Nah, berarti di sini kita tinggal substitusi saja x-nya 3 gitu ya. 3 kurang 1, 2. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Ini 3 kuadrat 9 kali 3, 27 tambah 1, 28. Sehingga nilai dari F3 itu nilainya berada di antara 9 dan 28. Maka jawaban yang tidak mungkin adalah yang 7 dan yang 9. Kenapa? Karena F3 itu besar dari 9, bukan sama dengan 9. Tetapi untuk jawaban 12 itu mungkin karena 12 berada pada rentang 9 dan 28 dan 24 pun juga karena berada pada rentang 9 dan 28. Dan ingat, lihat kembali pertanyaan soal yang diminta itu yang tidak mungkin, yang salah, bukan yang benar. Sehingga yang tidak mungkin itu adalah nomor 1 dan 3. Maka jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 11, 9 bilangan yaitu 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 8, 4 diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, ini coba kita urutkan dulu. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang tinggal? Ada 3 ya? 3 baru 2. Nah, katanya U itu dan T berturut-turut posisi ketiga dan posisi ke-8. Berarti yang posisi ketiga ini ada 7, yaitu nilai U. Terus posisi ke-8 itu adalah angka 3 yang merupakan nilai T. Maka yang ditanya 2 kali U dikurang T itu sama dengan 2 dikali 7 dikurang 2. 2 kali 7, 14, dikurang 2, jawabannya 12. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa segitiga KLM. Koordinat titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Jarak titik M ke sisi KL. Nah, jarak titik M ke garis KL itu adalah yang ini. Adalah garis yang tegak lurus yang kita tarik dari titik M ke garis KL. Nah, sebenarnya ini adalah soal yang sangat mudah ya. Kalau kita lihat di sini koordinat Y-nya 8, kalau yang ini koordinatnya di Y sama dengan 3. Berarti untuk mencari jaraknya, itu tinggal kita kurang saja. 8 dikurang 3, hasilnya 5. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan soal pada video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.